Kedengaran? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bapak? Dengar, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Sehat? Apa kabarnya semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, jadi di sini siapa yang tidak hadir? Saya absen dulu ya. Dwita Suwardi. Hadir, Pak. Rizka Rizwani. Hadir, Pak. Andra Monika. Hadir, Pak. Melisa Fitri Mulyana. Hadir, Bapak. Ya, Atala Anjani Sembiring. Pak. Ya, semua hadir. Baiklah, di sini kita akan melakukan pelajaran yang tentang materinya sistem respirasi. Nah, di sini ada yang tahu sistem respirasi. Di sini nanti kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari saya akan masukkan ke daftar nilai, yang dimana itu berpengaruh untuk nilai akhir kalian. Nah, ada yang tahu sistem respirasi itu apa? Ya, coba Sandra, apa itu sistem respirasi? Sistem pernapasan, Pak. Iya, nice. Ya, baiklah. Nah, di sini sistem respirasi itu sistem pernapasan pada manusia, sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Mengerti semua kan? Jadi di sini pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Nah, kapasitas ini biasa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernapasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai 3.500 cc. Nah, kemana 1.000 cc-nya? Itu 1.000 cc yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Nah, apa fungsi pernapasan pada manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba jujur, apa fungsi pernapasan pada manusia? Coba buka lagi modulnya, ada di modul saya. Ini masuk daftar nilai. Ayo jika ada modulnya saya kirimkan. Bisa? Oh, bisa. Nah, Saya, Pak. nah ya. Coba, apa itu? Jadi, fungsi pernapasan pada manusia itu yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Dan yang kelima, mencium bau. Oh, nice. Iya, bagus sekali jujur. Ya, saya akan masukkan nanti ke daftar nilai ya. Jadi, organ dan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia itu yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, rongga hidung, udara yang berasal dari luar akan masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak juga kelenjar keringat.
Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran. Ini ada yang baru masuk temannya ya. Nah, selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Nah, udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Nah, yang ketiga ada trakea. Nah, yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersila. Sila ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Nah, selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini adalah bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Nah, selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Nah, selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas, di bagian paru-paru pada tulang rusuk di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan bagian kiri memiliki 2 lobus. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Nah, di dalam paru-paru terdapat dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, proses pernapasan manusia ini memiliki dua mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Pernapasan dada, ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Nah, selanjutnya ada pernapasan perut. Nah, pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadinya masuknya udara ke paru-paru, proses menghirup udara. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan kita? Di sini ada yang bisa menjawab. Ya, Atala Anjani bisa menjawab bagaimana kita bisa menjaga organ pernapasan kita. Ini jadinya. Dengan menghirup oksigen, Pak. Iya. Nah, terus tuh ada lagi yang bisa menjawab.
menghindari populasi, Pak. Iya, Menghindari berolahraga. Rajin berolahraga, Pak. ya, betul itu semua. Nah, jadi Pak, saya good. ingin bertanya, Pak. Ya, salah. Bagaimana cara kita menghindari orang-orang yang merokok? Oh, Apakah kita harus menegurnya atau kita menghindari orang tersebut? Dan apa akibatnya jika kita menghirup asap rokok? Lebih baik kita merokok atau menghirup asap rokok tersebut? Terima kasih, Pak. Nah, ya. Jadi untuk menghindarinya itu kita bisa lebih baik kita yang menghindar daripada kita yang menegur dia. Mana tahu dia lebih tua dari kita kan, nggak sopan. Jadi itu ada di tempat umum yang ada kalau misalnya di daerah tempat umum itu ada tulisan no smoking, kita boleh menegurnya. Apabila dia marah, maka tunjukkan aturan tersebut. Nah, kalau tidak ada peraturan no smoking di dalam area suatu ruangan, kita lebih baik menghindari dia. Nah, bahayanya perokok pasif dan aktif. Perokok aktif ini perokok pasif ini lebih bahaya daripada perokok aktif. Kenapa? Karena dia merokok udah menghisap, mengeluarkan racun-racun yang lebih bahaya dari nikotinnya itu bahaya. Nah, itu. Nah, ada lagi bertanya? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi berhubung waktu kita sudah habis, saya sudah ada mengirim di grup tugas untuk pekan depan. Jadi sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.